Iya mah, gak tahu. Rasanya gatal banget di tenggorokan. Jawab Dion. Mau ke dokter nggak, Pak? Enggak mah, gak usah. Ntar aja. Papa minum obat batuk aja. Bantah pria itu. Ya udah deh kalau gitu. Maaf mah, hari ini Papa nggak bisa nganter ke supermarket buat beli belanja bulanan. Rasanya kepalaku Papa juga agak pusing, ujar Dion sembari memijit-mijit kepalanya. Gak perlu, Pak. Saat tasya kemarin, beberapa orang memberikan kita bahan makanan. Papa nggak usah khawatir, istirahat aja ya, pinta wanita itu. Dion tiba-tiba memeluk istrinya sembari ngelus perut wanita itu yang buncit. Maafkan Papa, karena sekarang jarang bermain denganmu, ujarnya pada bayi di dalam kandungannya itu. Lilis hanya bisa mengusap rambut Dion dengan lembut. Papa istirahat ya, Mama bikinin sarapan dulu, sahut Lilis. Dion mengangguk dan kembali merebahkan tubuhnya. Akhirnya Lilis keluar dari kamar. Seperti biasa, wanita itu memasak sarapan pagi dan dibantu oleh Pita juga. Mbak Lilis, aku mandi dulu ya. Soalnya udah mau jam 7, ujar Pita. Ya udah, biar aku yang urus ini, sahut wanita berbadan dua itu. Pita berjalan naik ke tangga, ingin menuju ke kamarnya. Samar-samar, ia mendengar suara anak kecil tertawa. Ia mengira Lili sudah bangun. Namun, saat Pita masuk ke kamar, ia melihat Lili masih tertidur pulas. Dan suara cekikikan itu berasal dari kamar mandi. Lalu, di balik pintu, terlihat bayangan hitam yang berdiri. Siapa itu? Gumamnya sembari melangkah maju. Namun, sentuhan tangan di pundak Pita langsung membuatnya tersentak. Astagfirullah, Mas Brian, ngagetin aja sih, kurutu gadis itu. Kamu ngapain ngendap-ngendap? Kayak maling aja, celetuk pria itu. Aku mau mandi, udah telat nih, ujar Pita sembari meninggalkan Brian. Pita masuk ke kamar mandi, lalu melihat sekeliling. Sesosok bayangan tadi sudah tidak ada. Entah apa itu tadi, ia pun bingung. Brian menghampiri kakak iparnya sedang masak bubur. Bubur buat siapa, Mbak? Tanya Brian. Buat kakak kamu, dia lagi sakit batuk, sahutnya. Mas Dion. Lilis mengangguk sembari menyedoki bubur ke mangkuk. Saat malam harinya, semua berkumpul di meja makan. Dion mengalami batuk berdahak yang sempat membuatnya tidak nyaman. Kok nggak periksa ke dokter, Mas? Usul Brian. Nggak usah. Cuman batuk biasa kok. Besok juga sembuh, ujar pria itu dengan entengnya. Minum air dulu, Pak, pinta Lilis sembari memberikan segelas air hangat. Dion meminum air pemberian istrinya. Tetapi ia merasakan sesuatu mengganjal di tenggorokannya. Dion berusaha menarik benda itu menggunakan kedua jarinya. Seonggok gumpalan rambut yang sangat panjang keluar dari mulutnya. Lilis teriak histeris karena takutan. Semua orang juga ikut berdiri. Astagfirullah, apa ini? Tanya Brian ikut bingung. Dion langsung muntah darah hitam beserta beberapa belatung dari mulutnya. Astagfirullah, Brian, tolongin kakak kamu, pinta Lilis sembari menahan tangis. Brian memejamkan mata sembari berdoa. Kemudian, ia mengusap-ngusap punggung Dion hingga pria itu memuntahkan semua yang ada di perutnya. Dion pun langsung pingsan karena tak kuat menahan rasa sakit di tenggorokannya. Kak Dion, teriak Brian dan Pita yang juga cemas. Brian segera membawa Dion ke kamarnya, lalu membaringkan pria itu di atas ranjang. Mereka semua pun kebingungan. Sebenarnya
apa yang terjadi pada Dion. "Brian, apa kita perlu manggil dokter?" tanya Lilis. "Dokter tidak bisa mendeteksi penyakit ini, Mbak," sahutnya, dan membuat semua orang bingung. Lilis menyuruh Pita untuk tidur duluan bersama Lili. Dia tak ingin melihat mereka berdua ketakutan. Brian mengambil segelas air, lalu memejamkan mata sembari membaca doa. "Mbak, kalau Mas Dion sudah bangun, tolong suruh dia minum air ini ya." "Baik, Brian." Akhirnya Brian meninggalkan kamar itu. Namun, ia juga masih penasaran dengan apa yang barusan terjadi. Ia melihat sekeliling rumah yang luas itu. Ada aura gelap yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, keadaan Dion mulai membaik. Namun, pria itu masih terbaring di kamar. Lilis dengan setia merawat suaminya itu. Brian berjalan mendatangi kakaknya. "Mas, udah mendingan belum?" tanya Brian. "Terima kasih karena udah nolongku," sahut Brian seraya beranjak duduk. "Mas ini bilang apa sih? Itu sudah kewajibanku sebagai adik, Mas." Mereka berdua saling berpandangan. Dion merasa Brian memang tulus membantunya. Brian mengeluarkan sebuah kalung tasbih dari kantung bajunya. "Ini buat Mas. Tolong kalau kemana-mana dibawa ya," pinta Brian. Dion sempat bingung dengan maksud adiknya itu. Namun, ia yakin Brian hanya ingin membantunya. "Terima kasih, aku akan membawanya," sahut Dion dan tersenyum kecil menatap ke adiknya itu. Suatu hari, saat bangun tidur, Pita merasakan gatal-gatal. Ia juga melihat sekujur tubuhnya penuh dengan bintik-bintik merah. "Kenapa ini? Apa aku salah makan?" gumam gadis itu merasa kebingungan. Ia segera memanggil semua kakak-kakaknya. Mereka semua juga ikut cemas. "Kenapa dengan kulitmu, Pit? Kok bisa bintik-bintik gini?" tanya Lilis. "Aku juga nggak tahu, Mbak. Pas aku bangun, udah kayak gini," sahut Pita. "Sebaiknya kita ke dokter. Biar aku yang antar Pita," pinta Brian. Akhirnya, hari itu Pita tidak masuk sekolah, karena ia dan Brian harus pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter memeriksa keadaan gadis itu. Pita dilarang memakan sesuatu yang berbau amis. Lalu dokter memberikan resep obat untuk ia minum. Sore harinya, Dinda pergi ke rumah Pita untuk melihat keadaan gadis itu. Karena Dinda melihat waktu di kelas dia mengabsen, ternyata Pita izin tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi Dinda memutuskan untuk melihat keadaan gadis itu ke rumahnya. Sampainya di rumah Pita. "Assalamualaikum," sapa Dinda. "Waalaikumsalam," sahut Lilis dari dalam rumah. "Pita, sakit apa, Mbak? Kok sampai nggak masuk sekolah?" tanya Dinda. "Ayo, masuk. Kamu lihat sendiri aja keadaan dia," sahut Lilis. Dinda berjalan memasuki kamar Pita dan melihat Brian di sana juga. Pria itu baru saja menyelimuti adiknya. "Kamu istirahat dulu ya. Kalau ada apa-apa panggil aku ya," pinta Brian pada adiknya sembari mengusap rambut Pita. Ternyata Brian memang pria yang penuh kasih sayang. Brian menoleh dan kaget melihat Dinda sudah ada berdiri di sana. "Kapan kamu sampai di sini?" tanya Brian. "Sejak Mas selimutin Pita," sahut wanita itu. Brian tersimpuh malu. "Mau nengokin Pita ya?" "Iya tadinya, cuman kayaknya nggak jadi. Dia baru aja tidur," sahut Dinda. Mereka berdua pun akhirnya keluar meninggalkan kamar itu. Brian dan Dinda duduk di taman belakang. Mata Dinda mendadak seperti dikagetkan dengan sesosok wanita berbaju putih yang sedang berdiri di depan pintu gudang. "Mas, wanita itu siapa?" tanya Dinda sembari menuju ke arah pintu belakang. "Wanita siapa?"
Itu gudang kok, tempat aku ngelukis kaligrafi, saut Brian. Dinda menatap lagi ke sosok itu. Namun, sosok tersebut sudah menghilang begitu saja. Brian berbincang-bincang dengan Dinda di sebuah kursi yang ada di taman. Pria itu terlihat murung, tak seperti biasanya. Mas Brian, apa ada masalah serius ya? Tanya Dinda tiba-tiba membuat Brian mengganti mimik wajahnya. Enggak kok, lagi mikirin aja. Cintaku apa diterima enggak ya? Jawab pria itu sembari menatap ke arah Dinda. Maksudnya mas? Tanya Dinda dengan bingung. Apa kamu sudah punya pacar, Din? Tanya pria itu lalu membuat Dinda tersimpu malu. Alhamdulillah sudah mas, sahut wanita itu dengan tegas. Oh gitu ya, ujar pria dengan lesu. Dinda tersenyum. Pacar aku sudah disiapin sama Allah, tapi sampai sekarang aku belum dipertemukan sama dia mas, jelas Dinda. Mendengar perkataan wanita itu, Brian menatap ke arah Dinda sembari tersenyum puas. Tuh kamu bisa aja bercanda, kerjain aku ya, celetuk pria itu. Kita seri nih, habis emak suka ngeledekin aku mulu, sahut Dinda dan ikut tersenyum. Mereka berbincang-bincang hingga tak terasa hari pun mulai gelap. Ayo, ku antar pulang, udah mau maghrib nih, pinta Brian menawarkan diri. Iya mas, sahut Dinda sembari tersenyum. Saat mereka berdua berjalan keluar, meninggalkan rumah itu. Tanpa sepengetahuan mereka, sesosok wanita bermata merah menatap dari kejauhan. Sedangkan di sepanjang perjalanan, Brian tak berhenti-hentinya tersenyum karena mengingat perkataan Dinda tadi. Sesampainya di depan rumah Dinda, senyum Brian berubah kecil lantaran melihat seorang pria yang berdiri di samping mobil mewah. Mas Anton, kok bisa di sini? Tanya Dinda pada pria itu. Buku kamu ketinggalan di ruang BP. Kukira ini buku yang penting, makanya aku kesini, ujar pria itu sembari menyodorkan beberapa buku kepada Dinda. Makasih mas, gak usah repot-repot, sahut wanita itu sembari mengambil buku dari tangan Anton. Tiba-tiba Brian berdeham dan mengagetkan Dinda. Oh iya mas, ini mas Anton, kenalin, ini mas Brian, sahut Dinda sembari tersenyum. Anton dan Brian bersalaman. Namun dari tatapan mereka seperti tersimpan sesuatu yang lain. Kalau gitu aku pulang dulu ya, ujar Brian berpamitan. Terima kasih ya mas, ujar Dinda sembari melihat pria itu pergi berlalu. Jadi dia itu anak kedua dari Nyai Sutina? Tanya Anton. Iya mas, mas juga kenal beliau. Di desa ini siapa sih yang gak kenal beliau? Mereka semua lahir dari bantuan tangan beliau, jelas Anton. Oh iya, sahut Dinda tersenyum. Brian sesekali menatap ke belakang dan melihat mereka berdua saling tertawa bersama. Ada perasaan yang sangat mengganggu di hatinya. Siapa sih pria itu? Gerutunya sembari menendang kerikil yang berceceran di jalan. Hari itu, Dion sudah bisa bekerja seperti biasa. Lilis dan anaknya terlihat berdiri di depan rumah sembari mengantar pria itu berangkat kerja. Papa kerja dulu ya sayang, ujarnya berpamitan. Papa, beliin Lili coklat dong, pinta gadis kecil itu. Iya, nanti papa beliin yang banyak buat Lili, tapi cium dulu dong, sahut pria itu. Lili segera mengecup pipi ayahnya tersebut. Lilis hanya tersenyum manis melihat ulah mereka. Makasih Lili sayang, ujar Dion sembari mengusap rambut anaknya itu. Papa hati-hati di jalan, pinta Lili. Lili, iya, papa hati-hati. Hati-hati di jalan ya, ujar Lilis. Iya, aku berangkat dulu ya. Lalu Dion meninggalkan mereka. Dion melambaikan tangan ke anak dan istrinya sebelum pergi mengendarai mobil.
Lilis ikut melambaikan tangan juga. Namun, Lili diam mematung seraya bingung. "Mah, yang duduk di belakang kursi itu siapa ya?" tanya Lili bingung. "Gak ada siapa-siapa kok sayang. Ayo, udah ikut mama sarapan," pinta Lilis lalu menggiring anaknya. Lili hanya mengikuti saja. Di mobil, Dion sedang menyetir dengan hati-hati karena jalan di sekitar rumahnya banyak kerikil. Sesekali dia juga melihat ke arah spion. Namun, betapa kagetnya dia. Karena ketika dia melihat ke arah spion, dia melihat sesosok wanita sudah duduk di bangku belakang. Namun, ketika dia berbalik, sosok itu sudah tidak ada. Pria itu kembali lagi melihat ke arah spion. Wanita itu duduk bersingku dengan wajah tertutup rambut yang panjang. Dion mulai berkeringat dingin. Sesekali netratnya masih memperhatikan sosok yang tak bergerak sama sekali. Ia mencoba membaca ayat kursi agar sosok itu pergi. Namun, sepertinya tidak mempan. Malahan sosok itu mulai bergerak dan menunjukkan wajahnya yang berlumuran darah hitam. Sosok itu mengeluarkan taring. Kemudian langsung mencekik Dion. Teriak Dion merasa ketakutan. Tiba-tiba sosok itu terpental dan langsung lenyap begitu saja. Dion melihat sekeliling. Sepertinya sosok itu benar-benar sudah pergi. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Kemudian, pria itu mengeluarkan tasbih yang dikalungkan di lehernya. Entah bagaimana harus menjelaskannya. Ia merasa benda itulah yang membantunya. Kurasa tasbih ini bisa membantu, gumam Dion lalu melanjutkan perjalanannya ke kantor. Pita baru saja bangun dari tidur. Ia merasakan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Gadis itu menggaruk tangan dan kakinya di beberapa bagian. Tapi malah darah segar yang keluar dari lubang yang entah dari mana asalnya itu. Teriak Pita mengagetkan seisi rumah. Brian, Lilis, dan Lili segera datang melihatnya. "Astagfirullahaladzim, Pita, ada apa ini?" tanya Lilis dengan ikut cemas karena melihat tubuh gadis kecil itu penuh dengan darah. "Aku nggak tahu, Mbak, karena tubuhku jadi gatal-gatal gini. Mas Brian, apa yang terjadi padaku, Mas? Tolong aku, Mas," isak Pita sembari menangis. "Kenapa bisa separah ini?" gumam Brian ikut bingung dengan keadaan adiknya itu. Brian menyuruh Lilis untuk menjauhkan Lili dari Pita. Ia akan mencoba mengobati adiknya, dan dengan restu Allah, dia memohon, lalu memegang kaki dan tangan Pita yang sudah dipenuhi lubang. "Astagfirullah, kenapa bisa kayak gini?" ujar Brian ikut cemas. "Ada apa, Brian?" tanya Lilis. "Mbak, tolong jagain Pita bentar. Aku akan keluar mencari sesuatu. Jangan biarkan dia menggaruk lubang itu," pinta Brian. "Baik." Brian segera keluar dari rumah dengan mengendarai motor. Dia pergi ke sebuah lahan yang tidak terpakai. Di sana ada pohon kelor yang tumbuh liar. Brian segera memetik beberapa daun kelor di sana. Kemudian ia bergegas kembali ke rumahnya. Brian mencuci beberapa daun kelor yang baru saja ia petik. Kemudian dia mendatangi kamar Pita. "Mau buat apa itu, Brian?" tanya Lilis penasaran. "Mbak, apapun yang terlihat nanti, kuharap Mbak gak kaget. Semoga dengan daun ini keadaan Pita akan kembali normal," kata pria itu. Brian mendekati Pita yang masih terisak-isak di atas ranjang. Gadis itu merasa sangat kesakitan di sekujur tubuhnya. "Auzubillahiminasyaitonirrajim," ujar Brian sembari membacakan doa. Brian meremas daun kelor di tangannya agar keluar sedikit air. "Pit, bertahan ya, ini agak sedikit sakit," ujarnya. Lilis ikut mendekat sembari memegangi tubuh Pita. Lili ikut merangkul erat di kaki ibunya karena ketakutan.
Brian menempelkan perasan daun kelor itu ke tubuh Pita yang berlubang. Rasa panas mulai menyengat, membuat gadis itu mengerang kesakitan. Namun, ia harus bertahan kalau ingin penyakitnya sembuh. Dari lubang-lubang itu keluarlah beberapa kaki-kaki kecil, lalu menjalar di tubuhnya beberapa lipan. Terlihat mengelilingi tubuh wanita itu. "Eh, teriaknya merasa ketakutan. Hewan berkaki banyak itu menggeliat di atas ranjang, lalu berubah menghitam. Apa itu, Ma?" rengek Lili yang ikut ketakutan melihat hewan berkaki banyak itu. Pita langsung pingsan karena masih merasakan sakit di sekujur tubuhnya. "Pita!" teriak mereka berdua. "Brian, apa kita perlu cari dokter?" pinta Lilis. "Gak usah, Mbak. Bisa tolong ambilkan segelas air putih?" Lili segera nurut ke dapur dan mengambil segelas air putih, lalu memberikannya kepada Brian. Pria itu memejamkan mata sembari membaca doa pada segelas air yang digenggam. Kemudian, ia minumkan air itu ke Pita. Tak lama kemudian, lubang-lubang yang ada di sekujur tubuh Pita mulai menutup. Namun, masih terlihat memerah dan membekas. Brian mengatakan pada Lilis bahwa kondisi Pita sudah agak membaikkan. Wanita itu mulai sedikit lega. Mereka meninggalkan Pita untuk beristirahat. "Brian, Mbak masih bingung. Sebenarnya Pita kenapa?" tanya Lilis yang begitu penasaran. "Mbak, sepertinya ada seseorang yang tak menyukai keluarga kita ini, Mbak," ujar Brian seraya berpikir. "Maksud kamu?" "Kemarin Mas Dion, sekarang Pita. Mbak harus lebih hati-hati ya. Aku juga nggak tahu siapa yang tega melakukan ini, Mbak," ucap Brian. Lilis hanya terdiam mendengar perkataan Brian. Namun, dalam hatinya, ia membenarkan perkataan pria itu. Hari itu Brian sedang di gudang bersama Lili. Gadis cilik itu ingin belajar membuat kaligrafi. "Sini Lili, kakak ajarin," ujar Brian menyiapkan kuas untuk keponakannya itu. "Aku mau bikin sesuatu, Kak," rengek Lili. "Ya udah, ini kuas punya Lili. Gambarnya di meja situ aja ya," ucap Brian. Lili mengangguk, kemudian duduk di kursi. Gadis cilik itu sedang sibuk menggambar sesuatu. Lili sedang di dapur untuk memasak makanan siang untuk mereka semua. Ia melihat bahan makanan yang udah mulai habis. Ia pergi ke sebuah kamar untuk mengambil bahan makanan yang baru. Ada beras, minyak, gula, dan yang lainnya. Bahan makanan itu pemberian orang-orang yang berkabung saat kematian ibu mertuanya. Lilis mengambil beberapa bahan makanan itu dan memasaknya. Sedangkan Pita sudah mulai sadar. Gadis itu melihat lubang-lubang di sekujur tubuhnya sudah mulai menyusut. Pita pun beranjak dari tempat tidurnya, lalu pergi kamar mandi untuk membersihkan diri. Lili tersenyum menghadap ke kursi di hadapannya, sembari terus melukis di kertas yang diberikan Brian tadi. Karena penasaran, pria itu menghampiri keponakannya. "Apa yang kamu gambar, Lili?" tanya Brian yang hanya bisa melihat dua lingkaran hitam di atas kertas itu. "Ini Kak Unti, yang besar ini ibunya Kak Unti," ujar gadis itu sembari tersenyum. Brian kembali menatap lukisan yang dibuat keponakannya itu. Mendadak, sesosok wajah sundel bolong tersirat dari coretan itu. Brian langsung membuang kertas itu. "Kok dibuang? Kan bagus gambarnya Lili," rengek gadis itu. Udah kotor itu. Nanti kakak kasih kertas yang baru lagi buat Lili," sahabat Brian beralasan. Dari arah pintu, Lilis datang mengagetkan mereka berdua. "Brian, Lili, ayo makan," ajak Lilis. "Aku lapar, Mah," sahabat Lili sembari berlalu dan pergi meninggalkan Brian. "Duluan aja, Mbak, aku mau beresin ini." Lilis dan anaknya pergi meninggalkan pria itu. Brian mengambil kertas yang ia buang tadi.
Namun, kertas itu sudah tidak menampakkan wajah sundel bolong. Aneh, jelas-jelas lukisan ini tadi hidup, gumam pria itu. Pita turun dari lantai atas dan menemui kakak iparnya di meja makan. "Kamu sudah bangun? Apa masih sakit, Pit?" tanya Lilis. "Alhamdulillah, udah mendingan, Mbak," sahut Pita sembari duduk. "Ayo dimakan, kamu pasti lapar," ujar Lilis sembari menyodorkan bubur buatannya. Karena masih panas, Pita hanya mengaduk-aduk bubur tersebut. Sedangkan Lili sudah tidak sabar ingin memakan ayam goreng kesukaannya. Lilis mulai mengambil lauk dan nasi di piring. Kemudian ingin menyuapi Lili yang sedari tadi merengek kelaparan. Dari arah lain, Brian datang untuk ikut makan. Namun, apa yang dia lihat? Lilis sedang menyuapi anaknya dengan beberapa belatung dan ulat. Saat sendok itu hampir masuk ke mulut Lili, dengan segera Brian menakisnya. Pelakuan Brian itu membuat semuanya terkejut. "Apa-apaan, Brian?" tanya Lilis. "Mbak, jangan makan ini. Ini semua belatung, Mbak," ujar Brian tiba-tiba membuat mata mereka bertercengang. "Mas Brian ngomong apa sih?" bantah Pita yang gak percaya. Brian berdiri di depan meja makan sembari berdoa, lalu tangannya mengusap ke atas makanan tersebut. Terlihatlah beberapa belatung, kecoa, ulat, lipat, dan hewan-hewan kecil lainnya. Hewan-hewan itu bercampur menjadi satu di makanan yang Lilis masak tadi. "Astagfirullah!" teriak Lilis dan Pita sembari berdiri dan menjauh dari meja. Lili akhirnya menangis karena kelaparan. Lili segera mengambil roti atau apapun untuk mengganjal perut anaknya tersebut. Brian juga mengusulkan untuk memesan makanan dari luar saja. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan Brian datang. Namun, karena baru saja melihat hal yang menjijikan, mereka urungkan niatnya untuk makan. "Brian, apa maksud dari semua ini?" tanya Lilis penasaran. "Mbah ambil dari mana semua bahan-bahan itu?" "Dari ruang penyimpanan. Memangnya kenapa?" "Ya udah, kita makan aja dulu. Habis ini kita cek bersama," pinta Brian. Wanita itu hanya mengangguk, sembari menyuapi Lili yang sudah kelaparan. Setelah selesai makan, Lilis membawa Brian ke tempat penyimpanan makanan. Saat pintu dibuka, bau busuk mulai menyengat ke arah hidung pria berambut itu. "Bau banget, Mbak," ujarnya. "Aku gak nyium apa-apa," sahut Lilis. Brian melihat beberapa belatung dan hewan seperti lipan sudah mengelilingi bahan makanan itu di beras, gula, teh, dan bahan lainnya. "Dari mana Mbak beli semua makanan ini?" tanya Brian. "Ini gak belilah. Ini saat tazkiyah banyak yang kerabat ibumu yang memberikan semua bahan-bahan ini," jelas Lili. "Ya Allah, Mbak, sebenarnya siapa ini yang ingin keluarga kita hancur?" rintih Brian masih dengan perasaan penasaran. Mendengar perkataan Brian, wanita itu terkejut dan tak tahu maksud dari perkataan tadi. "Brian, maksud kamu apa? Mbak gak ngerti," ujar wanita itu. "Mbak, kita harus buang semua makanan ini. Nanti aku akan belanja ke supermarket ya." Lilis hanya mengangguk sembari membantu membuang bahan makanan itu. Brian pergi ke kamar, kemudian mengambil ponsel. Pria itu ingin menghubungi Ustadz Yusuf untuk meminta bantuan. Namun, pria itu ternyata sedang pergi umroh. Akhirnya Brian tak bisa meminta bantuannya. "Apa yang harus aku lakukan?" umam pria itu seraya mengusap dahinya. Sore harinya, Brian pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Ia membeli beras, daging, telur, dan beberapa makanan lainnya. Brian tersengaja melihat seorang wanita yang kesusahan mengambil sekaleng kacang dari erak yang begitu tinggi. Tersirat hatinya untuk membantu. Brian mengambilkan kaleng kacang tersebut. Wanita itu terkejut dan berbalik. Ternyata wanita itu adalah Dinda. Dinda, kirain siapa? Tadinya mau ku gendong,"
biar bisa ngambil sendiri. Tapi takut kena jewer sama bu guru galak nih, celetuk Brian yang tahu wanita itu adalah Dinda. Coba aja kalau kuat, sahut Dinda. Yakin nih, aku gendong beneran. Uya pria itu yang sudah siap mengangkat tubuh Dinda. Apa-apaan sih mas? Bikin malu aja. Dinda menunduk malu karena dilihat banyak orang. Brian hanya tersenyum, puas karena berhasil menggoda wanita itu. Mereka pun diam sejenak sambil berjalan mengelilingi supermarket. Pria kemarin itu siapa? Pacar ya? Tanya Brian basa-basi. Oh, Mas Anton. Dia kepala sekolah tempat di mana aku mengajar, Mas. Wah, masih muda, udah jadi kepala sekolah, cibir Brian. Dulu ibunya Mas Anton juga menjabat menjadi kepala sekolah saat beliau tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Jadi Mas Anton yang meneruskan pekerjaan selanjutnya, jelas Dinda. Oh gitu, sahabat Brian merasa lega. Kok Mas Brian belajar banyak banget? Apa ada acara di rumah? Tanya wanita itu tiba-tiba dan membuat Brian mengubah mimik wajahnya. Gak ada acara kok, cuma buat makan di rumah aja, sahutnya seolah tak ingin membahas tentang permasalahan di rumahnya. Bukan, kemarin banyak yang memberikan bahan makanan, Mas. Brian menghela napas. Dia tak bisa membohongi wanita itu. Akhirnya, dia menceritakan apa yang ia alami di rumah itu. Astagfirullah, sampai segitunya, Mas, ujar Dinda tak percaya mendengarkan cerita Brian. Entah siapa yang menginginkan keluargaku hancur. Kami merasa tak pernah punya salah kepada siapapun, gumar Brian. Apa Mas sudah minta bantuan Ustadz Yusuf? Ujar Dinda. Beliau masih umroh, aku tak bisa menghubunginya, keluh Brian. Akhirnya mereka selesai belanja. Hari itu Brian memang sengaja tak membawa motor, karena pasti akan susah membawa belanjaan yang banyak. Mas nggak bawa motor ya? Enggak, karena tahu akan banyak gini belanjaannya, sahut pria itu. Mendadak Dinda pun ikut membantu Brian membawa barang-barang itu. Mas, aku bantuin bawa sampai rumah ya. Aku juga mau nengokin Pita, sahut wanita itu beralasan. Kok kita gak hidup bareng aja ya sekalian, Din? Celetuk Brian seperti itu. Ih, Mas Brian. Brian hanya tersenyum melihat Dinda yang sedang menyembunyikan rasa malunya. Tak beberapa lama, sebuah taksi datang. Mereka berdua pun kemudian naik, lalu pulang ke rumah Brian. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum, sapa mereka berdua. Waalaikumsalam, sahut Lilis dari dalam. Lilis terkejut karena melihat mereka berdua pulang bersamaan. Loh, janjian di luar ya? Kok bisa pulang bareng? Ejek Lilis sembari tersenyum. Enggak, Mbak. Kebetulan tadi kita ketemu di supermarket. Aku mau kesini buat nengokin Pita, sahut Dinda. Oh gitu, Pita ada di kamar. Langsung aja ke sana. Aku ke belakang dulu, Mbak, ujar Brian seraya membawa beberapa barang. Kemudian meletakkannya di ruang penyimpanan. Dinda naik ke lantai 2 dan berjalan ke kamar Pita. Namun, kakinya mendadak berhenti karena melihat seseorang berdiri di pinggir lukisan kaligrafi yang tergantung di dinding. Bukannya itu Pita, gumamnya sembari menghampiri sosok itu. Dinda berjalan mendekati wanita yang berdiri membelakanginya itu. Namun, entah kenapa, bulu kuduknya tiba-tiba merinding, seperti ada sesuatu yang salah. Saat sudah semakin dekat, dan dia ingin memegang pundak sosok itu, Dinda malah dikagetkan oleh suara seseorang. Mbak Dinda, ngapain di situ? Tanya Pita dari luar kamar. Dinda menoleh ke arah Pita, kemudian melihat kembali ke sosok yang berdiri di depan hadapannya. Namun, sosok itu sudah lenyap. Kok malah bengong, Mbak? Tanya Pita lagi dan membuat Dinda terhenyak. Dinda lalu menghampiri Pita. Maaf Pit, kenapa kulitmu? Tanya Dinda heran melihat bekas bintik-bintik yang sangat banyak di sekujur tubuh wanita itu.
"Ayo ikut ke kamarku, Mbak," Pita-Pita sembari menarik tangan wanita itu. Lalu mereka berdua pun berbincang-bincang di dalam kamar. Malam harinya, Lilis meminta Dinda untuk makan malam bersama mereka di rumah, sebagai rasa terima kasih karena sudah membantu membawa barang tadi. Malam itu sengaja, Brian mengusulkan untuk makan malam di taman belakang, karena malam itu langit terlihat indah dengan gemerlap bintang bertebaran. Dion juga sudah pulang dari kantor dan ikut bergabung dengan mereka semua. Terlihat Brian dan Dion sedang berdiri sambil berbicara. "Mas Dion, sepertinya mulai hari ini kita harus sholat berjamaah," pinta Brian tiba-tiba. "Apa itu akan membuat keadaan di rumah membaik, kan?" "Insya Allah, Mas. Kita harus mencoba segala cara," ujar Brian. "Pak, Brian, ayo sini. Kok malah berdiri di situ?" teriak Lilis memanggil kedua pria itu. Mereka berdua pun kembali berkumpul bersama yang lain. Dari jalan di luar rumah, terlihat sesosok bayangan yang sedang mengawasi. Sesaat kemudian, bayangan itu langsung pergi dari sana. Terlihat beberapa orang bersolat berjamaah dan Brian yang menjadi imamnya. Mereka tampak khusyuk menunaikan ibadah bersama. Selesai sholat berjamaah, mereka saling salaman satu sama lain. Kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk keselamatan dan juga perlindungan. Mereka berharap semua masalah yang mereka lalui akan segera berakhir. Setelah selesai, mereka tidur di kamar masing-masing. Sekelebat bayangan hitam baru saja melewati jendela kamarnya Brian. Pria itu sempat melihatnya. Brian membuka jendela dan melihat sekeliling. Namun, sangat sepi. Tak terlihat siapapun di sana. Dia menutup jendela itu. Sosok wanita berwajah hancur berdiri tegak menatap Brian dari kejauhan. Sosok itu terlihat sangat marah dengan matanya yang melotot. Oke, sekian untuk cerita kali ini dan masih akan disambung oleh video selanjutnya. Tetap ikuti channel Obor Malam dan jangan lupa tetap support dengan klik tombol subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.